Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisa Farrozi, NIM 22102044, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Fahmi Amriko, SH, MH. Sumber hukum di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkat. Pertama, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tentang dasar negara, hak asasi manusia, lembaga negara, dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara. 2. Peraturan perundang-undangan UU, PP, Perpres, dan Perda sebagai sumber hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah. 3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sumber hukum yang mengatur tentang konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan. 4. Hukum adat sebagai sumber hukum yang diakui dan dihormati di Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakat adat di daerah tertentu. 5. Hukum agama sebagai sumber hukum yang diatur masing-masing agama dan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beragama. 6. Kebiasaan consuetudo sebagai sumber hukum yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang diakui dan dihormati. 7. Perjanjian internasional sebagai sumber hukum yang diakui dan dihormati di Indonesia yang berlaku di antara negara atau lembaga internasional. Sumber hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum positif peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya putusan MK, hukum adat, hukum agama, kebiasaan, dan perjanjian internasional. Definisi hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan atau prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban sosial, mempromosikan keadilan, dan melindungi hak individu dan kepentingan publik. Hukum mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, hukum internasional, dan sebagainya. Hukum juga dapat berubah dari waktu ke waktu, baik melalui proses legislatif, yudisial, maupun perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Asas legalitas dalam hukum pidana. Bahasa Belanda, pasal 1 ayat 1 KUHP. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin dikenal sebagai nullum delictum nulla poena sine praevena leg poenali, yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Asas ini di masa kini lebih sering diselenggarakan dengan asas non retroaktif atau asas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang
pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Kalau misalnya seorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh tidak dapat dipidana menurut KUHP yang berlaku. Sebab pasal 285 KUHP, pasal 242 Wetboek van Strafrecht hanya mengancam pemerkosaan di luar pernikahan. Syarat tersebut di atas bersumber dari asas legalitas. Ucap nullum delictum nulla poena sin priving leg poenali ini berasal dari Anselm von Verbot, sarjana hukum pidana Jerman 1775 sampai 1833. Dialah yang merumuskannya dalam pepatah Latin tadi dalam bukunya Lehrbuch des Poenlichen Rechts 1801. Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang-undang pidana dan fungsi instrumental, istilah tersebut dibagi menjadi 3, yaitu nulla poena sine lege, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. Nulla poena sine crimen, tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Nullum crimen sine poena legali, tidak ada perbuatan pidana tanpa menurut undang-undang. Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas diatur dengan jelas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 1 ayat 1 ini memuat 2 hal penting. Yang pertama, perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Kedua, perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya perbuatan pidana tersebut. Asas legalitas yang telah diakui secara universal dalam sistem hukum pidana nasional yang dianut banyak negara tersebut diatur kembali dalam pasal 1 RUU KUHP tahun 2010, pasal 1 ayat 1 RUU KUHP menentukan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang. Dipergunakannya asas tersebut oleh karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Hukum pidana material. 1. Pengertian hukum pidana material. Hukum pidana material adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, di mana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum material inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik, hukum, dan lain-lain.
Ada beberapa faktor pembentukan hukum material yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor ideal. Pertama, dipengaruhi oleh faktor ideal yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Sebenarnya tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk undang-undang itu sendiri. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan di mana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk di bidang struktural ekonomi yang meliputi kebutuhan masyarakat, yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan, pembagian kerja. Adapun faktor kemasyarakatan yang ternyata juga mempengaruhi dalam pembentukan hukum material. Di antaranya, kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup, termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama dan kesusilaan serta kesadaran hukum. Contohnya adalah hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Hukum pidana formil adalah hukum yang menggunakan sebagai dasar para penegak hukum. Dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Kaidah hukum formil mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan menegakkan kaidah hukum material, khususnya upaya penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Oleh karena itu, hukum formil sering disebut sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Contohnya, traktat, perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Pasal 11 Undang-Undang menentukan presiden dengan persetujuan DPR, menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pengertian delik formil. Delik formil merupakan suatu rumusan tindak pidana yang berfokus pada tindakan yang diancam dan dilarang oleh undang-undang, tanpa memeriksa akibat tindakan tersebut. Contohnya, delik pencurian hanya mengandung tindakan yang tidak diperbolehkan berupa perampasan barang orang lain untuk dimiliki tanpa sepengetahuan pemilik asli, sehingga disebut melawan hukum. Dalam pasal 262 KUHP 26 tidak disebutkan unsur akibatnya, seperti korban pencurian dapat menderita kerugian. Pengertian delik material. Sedangkan delik material merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang diancam dan dilarang oleh undang-undang. Contohnya seperti delik pembunuhan yang diuraikan pada pasal 538 KUHP. Artinya, perbuatan apapun yang membawa dampak kematian orang lain karena memukul, menikam, menembak, meracun, atau cara apapun yang bisa dibuktikan dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa delik formil tidak dibutuhkan adanya akibat karena terjadinya aksi pidana. Maka telah dinyatakan bahwa tindak kejahatan telah terjadi. Sedangkan pada delik material, aksi pidana diputuskan terjadi apabila telah ada akibatnya. Sekian materi dari saya, terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.